akuntansi keuangan yang berlaku lah pokoknya. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini comprehensive income, tapi ini di apa ya? Disajikan dengan lebih compact gitu loh. Ya, kamu lihat di sini. Di sini cuma ada revenue, ya kan? Terus cost of sales, ya biaya penjualan atau biaya bahan baku juga masuk ke sini ya. Kan kita udah bahas tergantung apa jenis usaha kamu, ya kan? Terus ini ada gross profit ya yang dikasih bold itu poinnya ya. Terus ini ada selling expense sama administration expense. Baru kita ketemu operating profit ya. Setelah itu ada finance cost. Baru kita ketemu profit for the year atau net profit. Tapi ini net profit before tax. Ya, biasanya kita kalau waktu saya kuliah itu NBT, net profit before tax, ya NBT. Terus ada tax, ya. Terus ini baru apa namanya profit for the year after tax. Ya, sebentar. Oke. Soalnya ada email. Ada email dari Pak Kepsek ya. Kalau ada email dari sekolah, kepala sekolah gitu ya, pokoknya dari sekolah itu suka deg-deg pleng gitu ya, takutnya ntar ada perubahan apa gitu ya, tiba-tiba kita apa enggak, kalau nggak dibaca serba salah gitu, nggak dibaca ntar takutnya kelupaan, ketinggalan gitu ya. Enggak sih, tapi enggak sih, bukan soal apa namanya, bukan soal kegiatan belajar mengajar. Oke. Jadi ini ya, ini adalah comprehensive income ya. Ini nggak seribet akun sih. Kalau akun kan ceritanya ininya banyak sekali ya. Belum nanti kalau ada sales return, ada sales discount ya kan. Terus expense-nya juga banyak ya. Bukan cuma selling expense sama administration expense aja kan banyak kan. Belum nanti ada depresiasinya dan segala macam kan. Nah, yang ini lebih compact, makanya saya bilang ya. Jadi fokusnya dia itu dia cuma mau nunjukin gross profitnya berapa, operating profitnya berapa, net profitnya berapa, dan net profit after tax-nya berapa. Ya, ini biasanya NAT, ini biasanya disingkatnya NBT. Net profit before tax dan net profit NAT, net profit after tax. Ya, ini saya yakin kalian udah paham ya. Ini udah familiar lah kalau yang gini ya. Betul? Silahkan dilihat lagi. Udah familiar kan? Ya, apalagi yang ngambil PM akun, mungkin ini jauh lebih gampang kan? Jauh lebih simpel ya dibandingin materi kalian. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Ya. Bagaimana mengukur profitability? Ya. Biasanya semua informasi yang terkandung di dalam laporan laba rugi komprehensif yang kayak tadi itu menunjukkan ya, tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan ya. Di situ tadi ya, untuk tabel yang tadi laporan laba rugi dari Forestway Auto Trader itu menunjukkan laba bersih tahun 2017 dan dibandingkan dengan laba bersih tahun 2016 ya. Biasanya dalam penyajian laporan keuangan itu kan apa namanya, dia kayak pakai urutan waktu ya kan. Nah, itu tujuannya adalah untuk membandingkan ya, untuk membandingkan gimana kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, atau bagaimana kita memforecast tahun depan berdasarkan data tahun ini dan tahun sebelumnya ya. Pokoknya data-data yang akuntansi itu pasti ada pembandingnya ya, dari tahun ke tahun maksudnya itu ya. Oke, nah ini dilihat di sini laba bersih tahun 2017 telah meningkat dari 14.100 pound sterling menjadi 40.100 pound sterling. Coba kita lihat di sini ya, ini ya net profit before tax-nya ya, dari 14.100 menjadi 40.100 ya. Nah, selain membandingkan dengan cara di atas, membandingkan si net profit before tax, ada cara lain yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan menghitung profit margin-nya. Ya, mengukur keuntungan bila dikaitkan dengan pendapatan atau turnover-nya. Kita udah pernah
bicarain si profit margin ini kan waktu kemarin kita belajar BEP ya. Nah ini kalau kemarin kan cuma lewat gambar gitu kan ya, lewat grafik. Kalau yang ini sudah ada rumusnya ya. Ini saya udah rangkum ya rumusnya dari Excel ya. Nah gross profit margin ini menunjukkan laba kotor yang diperoleh dari pendapatan penjualan. Berapa sih laba kotor kalau dibandingkan dengan pendapatan penjualannya ya. Maka rumusnya adalah gross profit dibagi revenue dikali 100%. Jadi dia mau tahu gross profitnya itu seberapa persen dari revenue yang dihasilkan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Jelas ya? Next. Kita lihat di sini. Nah, untuk profit margin yang lebih tinggi, biasanya ini lebih disukai ya, udah pasti ya, daripada yang rendah. Karena berarti logikanya adalah laba kotor yang dihasilkan per $1 penjualan atau Rp1 penjualan itu lebih banyak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan setiap Rp1 penjualan, laba kotornya itu banyak gitu loh dibandingkan dengan biayanya. Ya. Nah, profit margin dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pendapatan atau omset relatif terhadap biaya penjualan. Misalnya kita udah bahas tadi ya di slide yang sebelumnya yang minggu kemarin dengan menaikkan harga barang. Tapi pada saat kamu mau menaikkan harga barang itu nggak boleh sembarangan. Ya, kamu harus lihat dulu kondisi pasarnya seperti apa. Pesaing kamu punya tingkat harga di tingkat harga berapa ya. Karena kalau misalnya kamu sembarangan naikin harga barang itu akan membuat kamu kehilangan pelanggan. Ya. Terus yang kedua, profit margin itu dapat ditingkatkan dengan memotong biaya penjualan. Ya, ini dapat dicapai dengan mencari supplier bahan utama yang lebih murah. Ini juga agak beresiko ya, seperti yang saya bilang minggu lalu. Pada saat kamu berhasil dapat supplier, memang harganya mungkin lebih murah, tapi kualitas bahan bakunya itu nggak bagus, nggak sebagus yang biasanya. Misalnya, lama-lama pelanggan kecewa dong, ya nggak sih, kok sekarang jadi jelek ya, kualitasnya jadi begini ya, bla 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 bla. Akhirnya kamu juga bisa aja kehilangan pelanggan. Ya, jadi dua ini memang yang paling gampang. Ya, secara logika paling gampang naikin aja harganya. Kalau gitu kita ganti aja suppliernya. Tapi kita harus memikirkan dampak ke depannya gimana, gitu loh. Kadang-kadang. Kalau saya cepet-cepet, ya nanti anak-anak mungkin ada kan nggak semua dari kalian itu kan nggak sama mungkin dari tangkapnya ya. Terus kalau saya kurang cepat, kadang-kadang saya juga ditanyain sama sekolah, kok lama banget tuh gitu. Aduh, kalau jadi saya tuh kayak gimana ya, makanya saya sering nanya kan, udah belum gitu loh, kecepatan nggak gitu ya, takutnya kecepatan ya. Ntar kalau kecepatan ntar saya ini lagi ditegur lagi, kan jangan cepet-cepet dong kayak kereta api gitu. Oke, next. Nah, besarnya profit margin ini akan bervariasi di masing-masing industri ya. Semakin cepat stok terjual, biasanya semakin rendah gross profit margin-nya. Contohnya supermarket. Nah, supermarket ini kan biasanya jualan barang itu yang kayak consumable gitu kan. Jadi barang kebutuhan sehari-hari dan sebagainya gitu ya kan. Nah, ini biasanya akan memiliki gross margin yang lebih rendah karena stoknya itu cepat keluar. Ngerti kan? Ya, stoknya itu benar-benar cepat keluar, tapi mungkin keuntungannya itu nggak terlalu banyak dari satu ya. Misalnya kamu jual satu barang, kamu jualan apa ya? Misalnya kamu jualan air mineral gitu, kan keuntungannya paling berapa sih, ya kan? Tapi yang per satu barang ya, kalau saya bilang per satu barangnya nih, ya. Tapi kan kamu mungkin turnover si stoknya itu sering gitu loh, cepet ya. Dalam satu minggu atau satu hari bisa menjual misalnya berapa botol gitu. Beda kalau seandainya kamu jualan mobil, kamu sebagai dealer mobil. Stoknya itu kan turnover-nya lambat. Ya kan? Jadi kamu jualan satu mobil, itu pasti gross profit margin-nya akan gede dibandingin kamu menjual satu botol aqua. Betul nggak? Logikanya gitu kan?
ya. Tapi kalau dilihat dari turnover-nya, turnover barangnya cepat keluar atau enggak, itu sudah pasti yang si kamu jualan aqua bakalan lebih cepat deh, lebih gampang jualannya gitu loh. Ya, lebih gampang jualan aqua dibandingin kamu memasarkan mobil. Jelas? Ya, walaupun gross profit margin-nya itu tinggi untuk jualan mobil, tapi turnover-nya itu rendah. Turnover ininya ya, stoknya ya, peredaran stoknya. Ya, jadi makanya di sini dibilang kamu nggak bisa menyamaratakan, maksudnya si Edexcel itu loh. Ya, besarnya profit margin pada tiap-tiap industri atau bidang usaha itu nggak bisa dipukul rata. Ya, tergantung seberapa tinggi turnover dari stoknya itu. Ya, keluar masuk stoknya itu berapa cepat gitu ya. Kalau mobil atau luxurious goods itu udah pasti turnovernya rendah ya. Tapi kalau misalnya consumer goods atau misalnya barang-barang yang kebutuhan sehari-hari lah, kebutuhan pokok, itu udah pasti turnovernya lebih tinggi. Tapi mungkin kalau dihitung profit margin per barangnya itu rendah. Jelas? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Oke, next. Sekarang kita ke menghitung operating profit margin. Ya. Nah, profit margin, operating profit margin itu kan setelah dia dikurangin yang operating expense ya kan. Nah, biasanya operating profit margin ini menunjukkan laba operasi yang diperoleh dari pendapatan atau perputaran penjualan. Margin operasi atau operating profit margin ini digunakan untuk mengukur strategi penetapan harga. Ya, tujuannya adalah untuk mengukur strategi penetapan harganya akan seperti apa dan efisiensi operasi perusahaan. Apakah perusahaan itu sudah beroperasi secara efisien atau belum? Ya, untuk memberikan gambaran tentang berapa banyak yang dihasilkan perusahaan pada setiap satuan penjualan. Jadi ini sama ya, si profit marginnya ini akan dihitung per satuan penjualan. Ya. Nah, untuk ngitung operating profit margin, ya operating profit bagi revenue dikali 100%. Kalau yang tadi kan gross profit kan. Gross profit margin berarti ininya gross profit dibandingkan dengan revenue. Ya, dikali 100%. Oke, simple ya. Pokoknya kamu lihat aja. Ini kamu disuruh hitungnya apa? Operating profit margin berarti rumusnya operating profit dibagi revenue gitu loh. Kalau gross profit margin ya udah berarti gross profit margin dibagi revenue. Pokoknya pembandingnya selalu revenue. Jelas? Ya. Oke, next. Margin operasi yang tinggi atau operating profit margin yang tinggi itu atau sama ya perlakuannya seperti gross profit. Pokoknya kalau tinggi itu lebih disukai ya. Lebih mencari yang tinggi intinya kalau si perusahaan itu. Ini karena lebih banyak uang yang dihasilkan dari setiap $1 atau Rp1 penjualan. Ya, jadi selalu dibandingkan dengan revenue-nya per satuan mata uang. Ya. Jadi, jika operating profit margin-nya meningkat, perusahaan menghasilkan lebih banyak penjualan. Oke. Jadi logikanya gitu deh. Ya, operating profit margin menunjukkan profitabilitas dari penjualan reguler perusahaan. Jadi penjualan sehari-hari gitu loh. Ya, pendapatan operasional dihasilkan dari operasi reguler perusahaan dan tidak termasuk pendapatan atau kerugian lain-lain. Pos-pos luar biasa dan biaya keuangan serta pajak penghasilan. Sama ini keterangannya seperti yang tadi. Ya, yang di atas tadi pada saat kamu ngitung operating profit itu kan dia belum dikurangi biaya keuangan, belum dikurangi sama pajak gitu loh. Ya, maksudnya seperti itu. Oke? Jelas? Ya, pokoknya intinya ini sama, cuman bedanya itu cuman marginnya gitu. Persentasenya berapa sih kalau dibandingkan sama revenue-nya gitu. Tapi si basicnya itu sama dari net profit ya atau dari gross profit gitu. Ya, atau dari operating profit tadi ya. Kita cuma baru dua ya. Gross profit margin sama operating profit margin ya. Oke. Saya bisa scroll? Boleh ya? Boleh di-scroll? Next. Kita lihat lagi. Ini yang terakhir adalah net of margin atau profit for the year margin.
Ya, jadi laba bersih. Laba setelah memperhitungkan semua biaya termasuk biaya pinjaman, kalau misalnya kamu ada pinjaman, biaya bunga gitu ya, atau biaya-biaya lainnya serta pos-pos luar biasa. Tapi sebelum dikurangi pajak. Kamu lihat ini tren rumusnya, menurut saya nggak usah dihafalin. Lihat aja depannya apa. Kalau net profit margin berarti net profit before tax dibagi revenue dikali 100%. Ya, kalau gross profit berarti atasnya gross profit gitu loh. Gross profit dibagi revenue dikali 100%. Kalau operating profit berarti operating profit dibagi revenue dikali 100%. Ya, kamu bisa lihat itu rumusnya sebetulnya sama, cuman membaginya aja yang beda. Ya. Oke, jelas? Jelas ya? Next. Ya, oke. Ini sekali lagi margin yang lebih tinggi ya, seperti yang tadi di setiap perhitungan margin ya, itu pasti selalu diinginkan daripada yang lebih rendah. Ya, jadi di sini dibilang net profit margin berfokus pada apa yang disebut bottom line. Intinya mengacu pada baris terakhir dalam laporan laba rugi komprehensif. Jadi kan tadi paling bawah ya net profit, ya kan, net profit before tax, terus tax, baru net profit after tax ya. Nah, ini menunjukkan sisa laba yang benar-benar sudah bersih banget, udah kamu nggak usah bayar apapun juga. Ya, atau dengan kata lain, itu adalah uang yang bisa dimiliki oleh pemilik bisnis. Ya, itu keuntungan yang bisa dimiliki oleh pemilik bisnis atau mungkin dibagikan lewat dividen. Kalau bentuknya PT. Jelas? Gitu. Ya, ini cuma kayak keterangan doang sih. Ya. Oke, bisa di-scroll? Bisa? Oke, next. Nih, di sini kamu bisa lihat ini contohnya ya, measuring profitability. Kamu lihat di situ gross profit. Ini yang tadi ya. Ini data ini mengacu sama yang ini. Nih, yang ini. Nih, kamu lihat ada gross profit, operating profit, terus profit for the year, terus udah gitu net profit after tax ya. Net profit before tax. Yang ini net profit after tax. Ya, sekarang kita lihat di sini. Dia ngitung ini nih, gross profit. 230 dibagi 561 dikali 100%. Kita lihat ya. Gross profit-nya berapa? Gross profit 230 ya, dibagi revenue-nya 561 ya, betul ya, dikali 100%. Tuh. Oke. Jelas? Jelas ya. Ini kalau kelihatannya gaya gaya soalnya, kalau soalnya itu komprehensif, jadi kalau misalnya soalnya itu lengkap gitu ya, kayaknya kamu disuruh bikin dulu income statement-nya ya, baru nanti kamu disuruh ngitung profitnya, profit marginnya. Ngerti gak? Misalnya ada data nih, ya kan, datanya apa nih, revenue apa kan, ya udah dong, kamu tinggal masukin kan ke bagan, pokoknya kamu bikin net profit, profit loss statement, ya, laporan laba ruginya kamu bikin, dari situ baru kamu kayaknya disuruh ngitung gross profit margin, operating profit margin, net profit margin gitu loh. Ya, gaya sepertinya kayaknya sih kayak gitu soalnya gitu loh. Ya, saya belum sampai ke soal sih, saya belum lihat-lihat soalnya untuk bab ini. Ya, oke. Ini anybody there? Kok sepi amat? Jangan saya ngomong sendiri lagi. Waduh, saya pernah loh ngomong sendiri. Wah, udah nggak taunya ternyata lost connection, masa. Aduh, sedih banget. Masih ada kan? Masih ya, kalian masih di sini ya. Oke, next. Kita lihat lagi operating profit margin ya. Di situ dilihat operating profit marginnya adalah 62.200 dibagi 561 ya. Kita lihat di sini. Operating profit margin. Nah, kita lihat betul ya, 62.600 dibagi 561. Ya. Ya kan? Betul ya. Terus yang terakhir adalah profit for the year atau net profit margin before tax ya. Kita lihat di sini. 40.100 dibagi 561. Kita lihat ke atas lagi.
40, betul ya, 40 100 ini ya dibagi 561 ya, dikali 100 hasilnya adalah 7,1%. Ya, dari sini baru kamu bikin tabel lagi. Kamu lihat di bawah ini tabelnya, profit margin for the Forest Way Auto Trader Ltd tahun 2017 dan tahun 2016 ya, untuk membandingkan. Jadi ini summary of the profit margin ya for both ya tahun 2017 dan 2016. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Cukup gampang ya? Gampang nggak? Gampang lah ya. Ini parsial, soalnya nggak kayak akun ya. Kalau akun kan komprehensif sekali ya, benar kan? Kalau yang ini parsial, jadi harusnya sih kamu pasti lebih bisa dibandingin yang akun. Ya, karena beberapa tahun lalu juga saya ngajar akun saya, bukan yang Excel, tapi bukan yang Excel ya, yang biasa, yang PM, jadi yang materi kuliah gitu. Jadi saya kebayang lah ya betapa rumitnya itu. Ya, kalau yang ini simple. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Kita sampai jam berapa sih? Kita sampai jam 3:30 kan ya? Ya, 3:30, terus kamu ada break 5 menit untuk pas pergantian jam, ya. Tapi saya satuin aja ya breaknya ya. Saya janji saya akan pulangin kamu di 15.20 atau 15.25, oke? Ya. Kalau misalnya bisa lebih cepat, saya akan keluarin kamu di 15.20, oke? Ya. Oke, ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Gak ada ya? Dikit lagi nih, tinggal 4 halaman lagi. Ya, ways to improve profitability. Yang pertama, udah ini sering banget ya dibahas, raising price. Cuman harus dilihat lagi yang tadi yang saya udah bilang ya, barang kamu ini ya, dia akan responsif atau enggak terhadap perubahan harga ya, permintaannya akan responsif atau enggak terhadap perubahan harga ya. Ini ada hubungannya sama yang price elasticity demand ya. Kalau price elasticity demand-nya elastik ya, itu kamu hati-hati ya. Jadi kamu berubah sedikit aja harganya, itu akan berdampak pada pendapatan kamu ya. Tapi kalau misalnya bersifat inelastik, berarti kan nggak ada masalah dong. Permintaan akan tetap stabil gitu ya, walaupun kamu menaikkan harga ya. Terus sudah gitu, yang tadi saya udah bilang, kamu harus melihat pesaing kamu gimana ya. Kamu harus, kalau naikin harga itu hati-hati deh, pokoknya intinya gitu ya. Harus melihat bagaimana reaksi pesaing ya. Oke, selanjutnya adalah lowering cost ya. Tadi ya, resikonya saya juga udah kasih tahu ke kamu. Pada saat kamu ganti supplier, terus ternyata bahan bakunya nggak bagus, berdampak pada hasil dari produksi ya. Hasil produksi kamu terus membuat konsumen kecewa, itu juga malah akan mengurangi pendapatan ya, menurunkan pendapatan. Jadi hati-hati ya. Terus biasanya lowering cost ini yang tadi ya, membeli barang, salah satunya adalah membeli barang dari supplier yang lebih murah ya, atau menggunakan tenaga yang lebih murah, misalnya dengan flexible workforce ya. Untuk flexible workforce ini kan kita udah pernah belajar di bab 15 ya, kalau nggak salah ya, 15 atau 16 sih, 15 ya kayaknya ya. Ya pokoknya kita udah pernah deh ya. Ini juga ternyata termasuk ke buying cheaper resources ya. Jadi bukan cuma bahan baku, tapi juga itu adalah biaya untuk tenaga kerjanya ya. Kalau seandainya kamu punya, kalau yang waktu itu yang di bab 15 itu kan, kalau seandainya kamu punya kayak permintaan musiman, inget nggak? Jadi season tertentu permintaannya meningkat ya kan, kamu harus jeli nih, apakah kamu akan merekrut karyawan tetap atau kamu akan memanggil ya yang flexible workforce ini, entah part time, entah temporary. Ingat kan ya, ini bisa dikaitin ke sini kalau misalnya seandainya ada soal-soal Excel kayak gini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut.
Nih, ini ya. Tapi pada saat melakukan hal ini harus hati-hati. Misalnya bisa saja supplier baru harganya lebih murah tapi kualitas bahan bakunya tidak sebagus supplier lama yang tadi ya. Atau misal, aduh ini kok begini. Atau misal bisa saja membayar upah dengan cara flexible workforce yang tadi bisa lebih murah tapi ternyata mungkin resikonya adalah si karyawannya kurang bertanggung jawab karena dia merasa nggak apa-apa sih temporary ini kok ya, jadi mungkin aja asal-asalan ya, bisa aja itu juga berdampak pada hasil produksi ya, karena hasilnya nggak maksimal kan, karyawan merasa kurang bertanggung jawab lah karyawannya, intinya gitu ya, dia kayak nggak apa-apa deh saya kan cuma temporary doang gitu ya, nggak masalah, saya juga nggak mau, jadi dia nggak punya rasa tanggung jawab gitu loh, ini bisa mempengaruhi hasil produksi ya. Terus selain ini ya, untuk lowering cost ini selain buying cheaper resources juga ada using existing resources for more efficiently ya, memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini dengan lebih baik itu akan lebih meningkatkan efisiensi dan menekan biaya ya. Jadi mungkin yang tadinya pekerjaannya cuma mengerjakan pekerjaan A gitu ya, tapi dilihat si karyawan ini punya potensi untuk mengerjakan pekerjaan B ya. Nah, kenapa enggak diberikan ke si karyawan ini, tapi misalnya gajinya juga dinaikin gitu loh ya. Pokoknya menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih efisien gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini contohnya ya. Misalnya tadi yang saya udah bilang, melakukan praktik kerja baru atau memberikan training ya, dengan dikasih training jadi si karyawan itu lebih punya skill gitu ya. Atau misalnya penerapan teknologi baru kepada karyawan, jadi karyawan kerjanya udah bagus tapi didukung didukung dengan teknologi baru ya, tadi dilengkapi dengan peralatan yang canggih atau apapun gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Jadi ini ya, kalau saya lihat ini berhubungan juga nih si ini sama si ini, walaupun sedikit-sedikit ya, tapi berhubungan juga sama yang bab 15 tadi, betul nggak sih? Terus yang elastisitas demand, ya, price elasticity demand itu sering banget ya terulang, benar nggak sih? Sering banget diulang-ulang ya di bab-bab selanjutnya. Ya, jadi makanya saya udah bilang kan, ini tuh pasti ada benang merahnya gitu. Oke, ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Gak ada? Yakin? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, tadi saya ubah dulu ke PDF supaya lebih gampang saya ininya share-nya. Sekarang kita absen dulu, baru kerja kelompok ya, karena kamu masih punya waktu. Kamu cepet banget nih. Karena kepotong, mereka sebenarnya gara-gara cuma kepotong 1 hari doang, minggu lalu, Selasa lalu. Ya, itu ternyata berdampak lumayan. Oke, sebentar kita absen. Charlotte. Hadir, Miss.